A- Halo semuanya, pada video ini kami kelompok 5 akan menjelaskan apa itu Convolutional Neural Network atau CNN dan menjelaskan salah satu arsitektur CNN yaitu LeNet 5. Next slide. Mengapa itu CNN dibuat? Di ilustrasi sebelah kiri itu adalah jaringan syarat biasa atau fully connected network. Ketika kita masukkan sebuah gambar ke dalamnya, ia memperlakukan gambar itu seperti barisan angka panjang yang datar. Tidak ada konsep atas, bawah, kiri, atau kanan. Semua informasi spasial hilang dan jumlah parameternya bisa meledak sangat besar. Sekarang kita bandingkan dengan CNN di sebelah kanan. CNN dirancang khusus untuk memahami data berbentuk grid seperti di gambar. Ia memindai gambar dan mendeteksi pola secara hierarkis. Dimulai dari mendeteksi tepi yang sederhana, kemudian tekstur, dan akhirnya bentuk yang kompleks. Itulah keunggulan dari convolutional neural net. Next slide. CNN itu dibangun di atas 4 pilar utama. Pertama, convolutional layer. Ini adalah jantung CNN. Ia menerapkan filter kecil yang bergeser melintasi gambar untuk mengekstrak fitur-fitur spasial. Kedua, activation atau ReLU. Ini adalah sebuah fungsi matematika yang memperkenalkan non-linearitas yang membuang semua nilai negatif dan hanya mempertahankan nilai positif. Tanpa ini, jaringan tidak bisa belajar pola yang kompleks. Ketiga adalah pooling layer yang melakukan kompresi atau downsampling, yang menyusutkan ukuran representasi data agar lebih efisien secara komputasi, sambil tetap mempertahankan informasi terpenting. Dan terakhir adalah fully connected layer. Tahap terakhir ini mengambil semua fitur hasil ekstraksi dan mengklasifikasikannya menjadi probabilitas akhir. Misalnya, ini adalah gambar kucing dengan probabilitas 92%. Keempat pilar ini bekerja sama secara berurutan. Mari kita bedah masing-masing secara lebih dalam. Saya over ke teman saya. Baiklah, kita masuk ke tahap satu, yaitu operasi konvolusi. Perhatikan ilustrasinya, ada sebuah filter kecil berukuran 3 kali 3 yang bergeser secara sistematis dari pojok kiri atas hingga pojok kanan bawah gambar. Inilah yang disebut sliding mechanism. Di setiap sisi, filter melakukan operasi dot product, nilai piksel di bawah filter dikalikan dengan bobot filter, lalu jumlahkan menjadi satu nilai numerik tunggal. Kumpulan nilai-nilai ini membentuk apa yang kita sebut dengan feature map. Feature map ini adalah sebuah peta yang menunjukkan di mana dalam gambar sebuah pola tertentu ditemukan. Yang menarik, satu lapisan konvolusi biasanya menggunakan puluhan filter yang berbeda-beda, masing-masing mendeteksi pola yang berbeda, seperti tepi horizontal, tepi vertikal, atau sudut. Hasilnya banyak feature map yang merepresentasikan berbagai aspek dari gambar yang sama. Lalu setelah konvolusi, kita di tahap 2 yaitu aktivasi relu. Lihat di grafik ini, fungsi relu bisa ditulis sangat sederhana, yaitu fx sama dengan max dalam kurung 0, x. Artinya, jika nilai negatif,
langsung dijadikan nol. Jika positif, dibiarkan apa adanya. Ada satu insight yang sangat krusial yang perlu kita ingat, yaitu tanpa perlu CNN itu hanyalah regresi linear raksasa. Tanpa fungsi aktivasi non-linear, eh, tidak peduli berapa dalam jaringannya, mau itu 100 lapisan sekalipun, semuanya hanya akan setara dengan satu persamaan linear sederhana. Relu ini adalah yang memungkinkan jaringan mempelajari batas keputusan yang sangat kompleks. Selanjutnya, tahap 3 yaitu pooling layer. Di sini contohnya, feature map berukuran 4x4 dibagi menjadi region-region kecil 2x2, dan dari setiap region diambil satu nilai paling representatif. Biasanya nilai maksimum yang disebut max pooling, hasilnya ukuran menyusut dari 4x4 menjadi 2x2. Ada dua keuntungan besar. Yang pertama itu efisiensi. Representasi data jauh lebih ringkas dan beban komputasi berkurang drastis. Yang kedua, invariasi spasial. Meskipun objek dalam gambar bergeser sedikit posisinya, fiturnya tetap terdeteksi. Model menjadi lebih tahan terhadap variasi posisi objek. Lalu, tahap 4 yaitu fully connected layer. Setelah melewati beberapa blok konvolusi dan pooling, kita punya feature map 3D yang kaya informasi. Langkah pertama di sini adalah flattening. Feature map tersebut diratakan menjadi sebuah vektor ID yang cukup panjang. Vektor inilah yang dia akan menjadi input bagi jaringan fully connected tradisional. Disinilah semua fitur high level yang sudah diekstrak, kayak tepi, tekstur, bentuk, sampai pola kompleks, yaitu dikombinasikan secara global untuk menghasilkan keputusan akhir berupa vektor probabilitas kelas. Selanjutnya, saya serahkan ke teman saya. Ini slide sebelumnya, slide 8. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Planet sendiri. Planet dibuat pada tahun 1998 oleh Jan LeSun yang bertujuan untuk mengenali tulisan tangan digital, khususnya untuk dataset seperti cek bank ataupun kode pos. Nah, signifikasinya jauh melampaui itu semua, di mana CNN Lenet 5 adalah CNN pertama yang membuktikan kesuksesan praktis dalam skala besar, dan arsitektur ini membuktikan bahwa CNN jauh mengungguli metode tradisional untuk pengenalan gambar menjadi fondasi bagi AI modern. Di sini ada anatomi arsitektur Lenet 5. Yang pertama ada input, gambar grayscale 32 kali 32 pixel, misalkan angka tulisan tangan. Lalu ada C1 dengan eh, kepanjangan convolutional layer pertama dengan filter 5 kali 5 menghasilkan 6 feature map berukuran 28 kali 28, dan fitur ini merupakan dasar seperti tepi mulai terdeteksi. Lalu ada S2 atau pool. Pooling merupakan pooling pertama dengan ukuran direduksi menjadi 14 kali 14
dan hanya 156 parameter, sangat efisien. Lalu ada convolutional layer kedua, di sini C3, yang menghasilkan 16 feature map berukuran 10 kali 10. Lalu ada S4 atau pooling kedua yang dipadatkan menjadi 5 kali 5 kali 16. Lalu ada convolutional layer ketiga di C5 ini dengan menghasilkan 120 feature map berukuran 1 kali 1 dan ada F6 di mana di sini terdapat 84 unit neuron dengan aktivasi TAN dan ada outputnya merupakan 10 kelas dengan probabilitas untuk setiap digit 0 sampai 9. Nah, keunikan desainnya pada era 98 dibandingkan dengan standar modernnya. Untuk tipe poolingnya, Lanet 5 memakai average pooling yang mengambil nilai rata-rata. Sedangkan CNN modern lebih memilih max pooling karena lebih baik mempertahankan tepi yang tajam. Lalu dibandingkan dengan fungsi aktivasinya, Lanet 5 pakai TAN dengan bentuk kurva S dan CNN modern memakai ReLU yang lebih cepat dan tidak mengalami masalah vanishing gradient. Untuk koneksi layernya, Lanet 5 menggunakan koneksi sparse atau terbatas antara C3 dan S2 sengaja dibuat tidak simetris untuk menghemat komputasi di era hardware yang sangat terbatas. Dan CNN modern menggunakan koneksi dense atau penuh karena GPU modern sudah mampu menanganinya. Nah, selanjutnya kita bisa memperhatikan di diagram ini ada tiga nama besar dalam sejarah deep learning, yaitu AlexNet pada tahun 2012 yang merevolusi kompetisi ImageNet, VGG tahun 2014, dan ResNet tahun 2015. Semuanya berbeda dalam detail. Semuanya jauh lebih besar dari Lanet 5, namun mereka semua berbagi satu resep inti yang sama, yaitu ada convolution, pooling, FC, dan output. Itu merupakan resep yang pertama kali dibuktikan oleh Lanet 5 1998. Mulanya matematika terus berkembang dan hardware terus berevolusi. Cetak biru spasial yang diperkenalkan Lanet 5 tetap tidak berubah. Lanet 5 bukan sekedar arsitektur lama, namun merupakan nenek moyang dari seluruh revolusi AI visual yang kita saksikan pada saat ini. Baik, mungkin sampai di situ video penjelasan dari arsitektur CNN kami yaitu Lanet 5.